wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dengan nomor induk mahasiswa 2211514029. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melaksanakan unjuk kinerja bimbingan klasikal di SMP Negeri 2 Selima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor peserta 201699770427. Sekian dan terima kasih. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu di kelas ibu, walaupun secara daring ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita bermanfaat, lancar. Oke, Rina, pimpin doa ya, Rina. Ya, Bu. Mari agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Rina. Sebelumnya Ibu mau absen dulu, apakah ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang tidak hadir? Enggak ada, Bu. Enggak, Bu. Oh ya? Sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, Ibu mau bertanya dulu sama kalian, Kak, ada yang masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Percaya diri. Tentang percaya diri.
Apa itu sih percaya diri? Percaya dengan kemampuan. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Oke, yang lain ada? Yang lain? Percaya diri adalah suatu sikap percaya akan kemampuan diri sendiri. Suatu sikap percaya akan kemampuan diri sendiri. Oke, terima kasih Davina dan Jan Koko. Jawabannya benar ya. Ya, Bu. Dalam bimbingan klasikal kita kali ini dengan materi disiplin tata tertib sekolah, kita hanya memiliki waktu 4 menit atau 1 jam pelajaran. Jadi, Ibu harap pada saat kita melakukan kegiatan ini, kalian dapat bekerja sama Ibu dengan baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus dalam bimbingan klasikal ini. Yang pertama, tujuan umum, yaitu peserta didik mampu memahami berbagai perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin. Sedangkan tujuan khususnya ada 4. Yang pertama, peserta didik menganalisis pemahaman tentang disiplin tata tertib. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya disiplin bagi diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perilaku disiplin di sekolah. Dan yang terakhir, peserta didik menyusun kiat-kiat agar dapat disiplin tata tertib sekolah. Jadi, tujuan diadakannya pelatihan ini agar kalian dapat memahami berbagai perilaku dan dapat mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku akan putar video. Videonya juga sudah Ibu bagi di WhatsApp, mungkin di WhatsApp grup, dan mungkin juga sudah kalian tonton ya. Nanti setelah pemutaran video, kalian akan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu Revina, Jan Koko, dan Selma. Kelompok kedua Jasman, Septi, dan Mutiara. Dan kelompok ketiga Farel, Brasela, dan Cynthia. Jadi nanti yang didiskusikan itu ada di LKPD yang telah Ibu bagi sama kalian di grup ya. Ya, Bu. Jadi perhatikan videonya ya, Nak. Ini yang akan nanti didiskusikan. Terlihat videonya? Lihat, Bu. Bu. Lihat, Bu. Mungkin masih loading itu. Saya akan berbicara sedikit tentang pengalaman saya saat masih duduk di bangku sekolah. Tepatnya di tahun 2008. Saya alumni sekolah pendidikan dan olahraga. Sekolah kami sangat tertarik dengan peraturan. Tapi menurut saya itu apa? Bukannya sekolah tempat untuk menyelesaikan program yang belajar dari pemerintah. Bahkan beliau sendiri adalah orang yang sangat patuh pada peraturan. Sebelum jam 7 pagi, beliau sudah ada di depan sekolah. Dan peraturan yang membosankan. Kami semua harus menggunakan sepatu dan kaos kaki yang sama. Katanya sih supaya tidak ada yang dibeda-bedakan. Kira saya di situ. Tapi menurut saya, peraturan itu sangat konyol dan kampungan. Masa tidak pakai sepatu, baru kembali kemarin. Lama lagi yang terjadi. Harus dipakai sepatu tan polos. Kampungan. Sekarang saya ada di sini, sedang menunggu teman sekelas saya di SMA dulu. Sebenarnya ada sedikit rasa malu sih. Karena teman-teman sebaya saya yang patuh peraturan saat itu sudah menekuni karir mereka sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Sedangkan saya masih harus berkutat dengan skripsi saya. Seandainya saja waktu itu saya menghargai waktu dan mau belajar di sini. Baiklah, kelompok mana dulu ini yang ingin tampil? Oke, Revina angkat tangan dia duluan. Ayo Revina, coba kelompok 1 ya Revina ya. Ya, Bu. Kesimpulan kelompok 1.
Kesimpulan yang kami dapat dari video tersebut adalah disiplin penting untuk kesuksesan kita. Dengan disiplin kita dapat hidup dengan teratur dan kita bisa menjadi pribadi yang rapi. Datang tepat waktu ke sekolah dan dapat menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, dan jadilah anak yang sopan supaya berguna di masa depan. Terapkanlah sikap disiplin mulai dari kecil sampai tua nanti, karena disiplin bisa mengubah kehidupan kita, tetapi jika tidak menerapkannya, kita akan menyesal di kemudian hari. Kiat-kiat disiplin: bangun tepat waktu, kerjakan tugas tepat waktu, menaati peraturan sekolah, berpakaian rapi, menghormati guru tua, ikut upacara bendera setiap hari Senin, dan menjaga kebersihan kelas. Mengapa disiplin itu penting? Karena dengan disiplin kita dapat menuntun kita ke jalan kesuksesan. Dengan disiplin juga kita bisa mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dengan peraturan yang sudah diterapkan, sehingga kita tidak akan berani melanggar peraturan tersebut. Seperti peraturan tertib yang ada di sekolah, kalau kita menganggap disiplin itu penting, tentu kita akan mematuhi semua peraturannya tanpa harus diberi sanksi terlebih dahulu. Ada lain ingin bertanya, kami persilahkan. Ayo silakan kelompok lain yang ingin bertanya, angkat tangannya atau silakan berbicara. Ya, Mutiara. Pertanyaan dari kami kelompok 2. Menurut kelompok kalian, apakah anak yang selalu melanggar tata tertib sekolah dapat dikeluarkan dari sekolah? Berikan alasannya. Pertanyaan untuk kelompok 1. Bertanya kelompok 2. Itunya nggak usah disebutkan, yang ini nggak usah disebutkan. Coba ulang Mutiara. Ada ini ya, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Ya, Mutiara. Silakan. Ulang Mutiara. Menurut kelompok kalian, apakah anak yang selalu melanggar tata tertib sekolah dapat dikeluarkan dari sekolah? Berikan alasannya. Pertanyaan untuk kelompok 1 yang bertanya kelompok. Itunya nggak dibacakan, Mutiara. Revina. Ya, Bu. Revina ulang. Siapa ini? Serli siapa Serli? Coba di post dulu suaranya, nak, ribut kali. Demikian persembahan dari kelompok kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilahkan. Menurut kelompok kalian, apakah anak yang selalu melanggar tata tertib sekolah dapat dikeluarkan dari sekolah? Berikan alasannya. Tidak, karena tidak semua anak yang melanggar tata tertib sengaja datang saat ada anak yang harus membantu orang tuanya terlebih dahulu di rumah, dan ada anak yang berjalan kaki dari rumah ke sekolah sehingga mereka terlambat. Walaupun harus dibebankan, dapat membuat surat perjanjian agar siswa tersebut tidak datang terlambat lagi. Terima kasih. Di simpulan yang dibacakan tadi, ada kalian bilang jika kita tidak menerapkan disiplin, kita akan menyesal di kemudian hari. Penyesalan yang bagaimana yang dimaksud? Penyesalan seperti yang ada di video tadi, dia menyesal karena dia harus tertinggal dengan teman-temannya yang sudah mulai bekerja, sementara dia masih mengerjakan skripsinya. Jadi jangan sampai kita menyesal seperti di toko tadi. Makanya kita harus disiplin agar
dapat sukses di kemudian hari. Oke, bagaimana Mutiara? Pas, Bu. Pas ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kesimpulan kelompok 2. Dari video yang sudah diputar tadi, kesimpulan yang kelompok kami dapat adalah disiplin itu sangat penting untuk kehidupan kita. Biasakanlah hidup disiplin, mulai dari bangun tidur, mentaati tata tertib sekolah, mengerjakan tugas-tugas dari guru, dan lain-lain. Jangan sampai karena kita tidak disiplin, kita jadi menyesal seperti tokoh yang ada di video tadi. Teman-temannya yang disiplin pada saat sekolah, semuanya sudah bekerja. Sementara dia tertinggal 2 tahun di belakang dan masih mengerjakan skripsinya. Dan sekarang dia menyesali perilakunya yang terdahulu. Kiat-kiat agar kita disiplin menurut kelompok kami. Bangun lebih cepat. Mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberi oleh guru. Datang ke sekolah tepat waktu. Memakai seragam sekolah dengan rapi. Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Mengapa disiplin itu sangat penting? Karena dengan disiplin kita menjadi terbiasa untuk menyelesaikan semua kegiatan kita dengan tepat waktu. Sehingga kita tidak terlambat datang ke sekolah. Disiplin juga sangat penting untuk kita terapkan sedari dini. Baik itu disiplin di rumah dan di sekolah. Agar kita terbiasa nantinya juga disiplin pada saat kuliah atau bekerja dan kita dapat sukses dengan disiplin. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Apakah adil menurut kalian anak yang sering absen tetapi tetap naik kelas? Menurut saya tidak adil ya, karena dia yang jarang datang ke sekolah untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas tetap naik kelas. Tidak ada bedanya dengan teman belajar. Tidak ada bedanya dengan teman yang tidak absen dan selalu rajin dalam belajar. Sehingga dapat menyebabkan kecemburuan antara anak yang rajin dengan anak yang sering absen. Tetapi pun demikian, sekolah juga sudah mempertimbangkan dan memiliki peraturannya sendiri. Kita dapat patut untuk menyontoh orang yang seperti itu. Biarlah dia dengan perilaku buruknya, di kemudian hari pasti dia akan menyesal dengan apa yang dilakukannya sekarang. Terima kasih. Apa manfaat yang kita dapat dari disiplin? Manfaat apabila kita terbiasa disiplin yaitu hidup kita lebih teratur. Dari mulai bangun tidur sampai kita mau tidur sudah terjadwal. Dan kita menjadi lebih bertanggung jawab dengan diri kita sendiri sehingga membantu kita untuk lebih mandiri. Dan ketika nanti kita sudah di bangku kuliah atau kerja, kita sudah terbiasa untuk disiplin sehingga kita dapat mewujudkan cita-cita kita. Terima kasih. Oke, bagaimana Graciela? Pas, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok Jasman dan kawan-kawan. Ya, Bu. Apa sih disiplin itu? Ada yang tahu apa itu disiplin? Ada, Bu. Ayo, siapa? Farel. Saya, Bu. Disiplin adalah taat kepada peraturan yang ada. Siapa itu? Farel ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, yang lain, apa itu disiplin? Disiplin adalah peraturan sekolah yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan kena hukuman. Oke, disiplin adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggar akan mendapat hukuman. Kiat untuk disiplin, tadi sudah kalian jelaskan. Bangun tepat waktu, datang tepat waktu, terbiasa dengan hidup rapi. Jadi di sini akan Ibu jelaskan juga ada 5 kiat-kiat hidup disiplin. Yang pertama, terbiasa dengan jadwal.
maksudnya jadwal kalian. Kalian biasakan jadwal itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kalian buat dan kalian lakukan, bukan hanya dibuat di kertas tetapi tidak dilaksanakan. Dibuat di kertas tetapi juga harus dilaksanakan. Yang kedua, lakukan dari hal-hal yang kecil. Contohnya, biasakan bangun pagi. Kalau sudah kita terbiasa bangun pagi, kita tidak akan terlambat ke sekolah. Sudah, contoh hal kecil lainnya, biasakan susun roster. Jadi pada saat nanti di sekolah, tidak ada lagi bukunya ketinggalan atau bukunya lupa dibawa. Yang ketiga, konsisten. Di sini maksudnya, jadwal yang sudah kalian buat, kalian laksanakan setiap hari. Harus konsisten, tidak boleh hari ini dikerjakan, besok tidak ya. Jadi kalau hari ini dikerjakan, seterusnya dikerjakan. Yang keempat, sugesti. Sugesti diri kalian sendiri. Bahwasanya kalian harus menjadi orang yang disiplin. Sugesti dengan pikiran-pikiran positif ya, agar kita juga dapat melaksanakan jadwal kita dengan baik. Yang kelima, bahagia. Jadi dengan melaksanakan jadwal yang sudah dibuat, kita harus melaksanakannya dengan bahagia agar semua jadwal yang sudah kita buat dapat terlaksana dengan baik. Iya, Bu. Iya, Bu. Kesimpulan yang saya dapat yaitu disiplin sangat penting. Dengan terbiasa disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik juga, dan kebiasaan yang buruk akan menghasilkan kebiasaan yang buruk juga. Terima kasih. Oke, ada yang lain yang dapat menyimpulkan? Terima kasih Davina, bagus sekali ya. Oke, Farel, silakan. Kesimpulannya adalah agar kita terbiasa untuk disiplin, karena disiplin itu sangat penting, dan dengan disiplin kita dapat sukses baik di kita maupun di dunia kerja. Oke, terima kasih Farel. Terima kasih ya, bagus sekali jawabannya. Jadi Ibu kesimpulannya yaitu disiplin sangat penting untuk kita. Dengan terbiasa disiplin di sekolah, kita juga akan terbiasa disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kebiasaan disiplin yang kita lakukan akan menentukan masa depan kita. Kebiasaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun sebaliknya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, jadi ingin bertanya dulu, apakah kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kalian? Bermanfaat, Bu. Bermanfaat ya. Jadi apakah apa ini manfaat apa yang dapat kalian ambil? Manfaat supaya dapat menjadi lebih disiplin, Bu. Ya, Koko, bagus ya. Manfaat agar kita dapat disiplin. Selma, silakan. Kebermanfaatan layanan ini yaitu kita menjadi tahu arti pentingnya disiplin untuk masa depan kita. Dengan disiplin kita menjadi pribadi yang terbiasa juga untuk hidup teratur. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena kita malas memulai untuk hidup disiplin. Dan disiplin tata tertib sekolah merupakan awal untuk kita belajar disiplin kehidupan sehari-hari. Dengan disiplin kita dengan kita disiplin tata tertib sekolah, pasti kita juga disiplin di rumah ataupun di dunia kerja nantinya. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menjelaskan dulu apa yang harus kalian setelah ini. Nanti Ibu akan mengirim link yang harus kalian isi ke WA group. Itu ada dia link evaluasi hasil dan link evaluasi proses. Jadi kalian isi sejujur-jujurnya dengan keadaan kalian ya. Tidak boleh ada yang asal klik saja. Dibaca dulu apa soalnya, dicermati dulu bagaimana cara pengisiannya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, nanti linknya Ibu kirim melalui WA ya. Ya, Bu. Ya, Bu.
Iya, Bu. Baiklah. Tadi kan kita di awal sudah berdoa. Sebelum kita tutup, kita berdoa juga. Oke, Revina, pimpin lagi doa ya. Revina. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu semua. Kalian dapat keluar dari kelas Iya, ini Bu. dulu. Sama. Sampai berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang lain. Selamat siang. Ya.